Indonesia. Terlalu luas dan indah untuk kita perdebatkan bagaimana cara bertualang yang semestinya. Kali ini, Salini Rengganis bersama Eiger dan Toraja Melo menyuarakan apa yang harus disuarakan dari tanah Sulawesi. Inilah tentang perjalanan. Suara dari Sulawesi, episode Perjalanan. Setelah kurang lebih 2 bulan lamanya, kami mempersiapkan perjalanan ini. Akhirnya kami putuskan untuk mendatangi 4 wilayah di Sulawesi. Kalumpang, Mamasa, Toraja, dan Rongkong. Nanti kalian akan tahu kenapa 4 daerah ini yang kami pilih. Memang agak sulit mendapatkan tiket penerbangan ke Mamuju, karena jadwal penerbangan yang minim hanya 1 kali penerbangan per hari dari Makassar menuju Mamuju. Untung aja kami dapat. Pesawat Batik Air Boeing 737-800 AG. Atas nama Batik Air, Kapten Muhammad Farudin Syahgan Sorek yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batik Air ID 6292 dengan tujuan Makassar. Fun fact, ternyata Bandara Tampa Padang, Mamuju baru diresmikan 3 hari sebelum kami mendarat. Oh, pantas saja penerbangan ini ramai. Namanya juga bandara baru diresmikan 3 hari. Bandara ini masih dalam proses pembangunan. Konveyor di bandara untuk mengambil bagasi pun baru ada 1. Perjalanan menuju Desa Hinua cukup berkelok dan tidak ada minimarket sama sekali. Tapi nggak jadi masalah. Kami tetap menikmati setiap belokannya, meskipun sedikit mual. Ini dia, selamat datang di Desa Hinua. Ini pakaian adat, ini pekerjaan tradisional dari nenek moyang, tidak bisa dikreasi baru karena kita diikuti. Dari motif warna juga dari dulu seperti ini. Iya, Nggak warna merah. dikreasikan lagi kan biar Tidak. nggak menyalahi aturan gitu ya. Iya, tetap tidak. Ada pun dibikin itu yang warna lain untuk variasi saja. Tapi yang warna sejak dulu ini merah, hitam, putih. Tidak. Ini namanya sungai apa Pak? Sungai Bonehau, Bonehau di Desa Hinua ya. Desa Hinua. Ini ada desa, ada 5. Desa Tabulahan, Wada, Banua Ada,
Kata orang, selalu ada kejutan di setiap perjalanannya, termasuk perjalanan kali ini. Di luar perkiraan, kami harus meninggalkan desa Hinua lebih cepat dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Bala, Mamasa. Setelah 4 jam perjalanan, meskipun aku banyak tidurnya, akhirnya kami tiba di Kecamatan Bala. Perkenalkan, ini Pak Thomas, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Indonesia untuk Mamasa. Sekaligus pemilik satu-satunya rumah di atas bukit ini. Betul, beliau tidak punya tetangga. Usut punya usut, gak sembarang orang loh diperbolehkan membangun rumah sebesar ini. Perjalanan dari Kecamatan Bala ke Desa Bala Tumuka tidak terlalu jauh, kurang lebih 1 jam 20 menit. Sejujurnya, kali ini kami tidak ada bayangan desa ini akan seperti apa. Kira-kira ada cerita apa ya dari desa ini? Jadi dari awalnya sampai sekarang pun desa di Bala Tumuka ini adalah desa yang memiliki rumah-rumah adat ya Pak? Iya. Sampai sekarang itu Sampai masih sekarang terjaga. motif masih. Itu bagaimana Pak cara menjaganya dari dulu sampai sekarang? Iya. Kalau untuk menjaga, untuk melestarikan itu motif peluang itu, semua masyarakat diwajibkan untuk mendirikan rumah itu untuk peluang, motif peluang. Semua masyarakat itu diwajibkan, sehingga lestari ini masuk. Ada berapa penduduk Pak di desa ini? Penduduk di desa ini 1.449. Kalau dari rumah adatnya ada berapa rumah? 286. 296. Iya. Semua berkumpul jadi satu di sini. Satu desa. Dan saya dengar-dengar semua warga di sini tuh bersaudara. Bersaudara. Itu karena dari satu darah dari nenek moyang atau gimana? Satu turunan. Kalau mayoritas masyarakat di sini itu profesinya apa Pak? Tani apa aja? Ada ya petani padi, terus kebun lah. Kalau yang ibu-ibu? Dulu ya selain ibu rumah tangga dia juga sebagai penyanyi. Dia juga ada juga yang jadi petani dan padi. Pasti kalian bingung, kok di episode ini cuma sebentar sih di setiap desanya? Tenang, di episode-episode selanjutnya kami akan ceritakan banyak hal dengan lebih mendalam. Sekarang kita pindah dulu ke desa Batu Tumonga, Toraja. Lagi-lagi jalanan yang cukup sulit untuk dilewati. Namun setidaknya beberapa ruas sedang dalam perbaikan. Hari udah semakin gelap. Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ke Toraja, destinasi utama kami. Ketika mempersiapkan perjalanan ini, tim Toraja Melo menginformasikan ada upacara pemakaman yang bisa kami hadiri. Upacara Rambu Solo namanya. Tepatnya kami datang pada prosesi penerimaan tamu.
Kami datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Nenek Kara, yang sebenarnya sudah meninggal setahun yang lalu, tepatnya bulan Juli 2022. Namun karena keluarga ingin semua anggota keluarganya kumpul saat acara pemakaman, upacara rambu solo untuk Nenek Kara baru bisa dilaksanakan di akhir tahun 2023. Jalanan menuju Rongkong bisa dibilang cukup baik. Setidaknya nggak harus off-road. Meskipun jalannya sempit banget, mungkin hanya cukup untuk satu kendaraan. Ada yang bisa tebak nggak dari Toraja ke Rongkong waktu tempuhnya berapa lama? 2 jam? 3 jam? Salah! Hampir 12 jam. Sudah dengan berhenti di beberapa titik untuk istirahat. Lama banget kan? Tibalah kami di Rongkong, tepatnya di desa wisata Rinding Alo. Entah ini sesuatu yang harus disyukuri atau menjadi kendala bagi wisatawan seperti kami. Tapi internet belum masuk ke desa ini. Bahkan katanya, listrik pun baru masuk sejak 3 tahun yang lalu. Negeri berselimut kabut. Itulah julukan Rongkong. Desa ini dihuni kurang lebih 29 tongkonan saja. Rasanya lebih sepi memang. Belum lagi, ternyata di desa ini ada masalah dengan angka kelahiran yang sangat kecil. Warga setempat bercerita, beberapa sekolah bahkan harus tutup karena tidak ada murid. Jumlah guru pun lebih banyak dibandingkan murid. Ada apa ya dengan desa ini? Bertemulah kami dengan Ibu Nur, seorang penenun binaan Ibu Bunga. Berawal dari kekhawatiran Ibu Bunga melihat kain Rongkong yang semakin punah, Ibu Bunga mengumpulkan ibu-ibu yang memiliki semangat melestarikan kain Rongkong untuk sama-sama belajar dan menghasilkan kain Rongkong. Setidaknya terdapat 30 ibu-ibu di bawah binaan Ibu Bunga. Sayangnya, sama seperti di desa-desa lain, mereka tidak tahu cara memasarkan hasil karya mereka. Dengan segala keterbatasannya, kami menemukan fakta bahwa masyarakat di desa Rongkong mampu bercocok tanam tanpa bahan kimia atau secara organik. Tuhan menitipkan tanah yang subur sehingga masyarakat dapat hidup dari sana. Kalau melihat kerja keras Bang Musafir, rasanya jadi malu untuk mengeluh. Dengan akses jalanan di kota-kota besar, sangat berbanding terbalik dengan jalur yang harus dilalui Bang Musafir dan kawan-kawannya. Menempuh lebih dari 30 km dengan motornya setiap hari. Mempertaruhkan nyawa demi membawa bahan pokok untuk sampai di tangan warga. Dari perjalanan ini, muncul pertanyaan-pertanyaan besar di benak kami. Kapan ya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di 4 desa yang kami datangi, yaitu Kalumpang, Mamasa, Toraja, dan Rongkong, bisa mendapatkan akses internet dan jalan yang merata seperti kami yang hidup di kota-kota besar? Bagaimana cara menarik wisatawan untuk mau mengunjungi desa-desa tersebut?
Apa yang bisa sama-sama kita lakukan untuk memasarkan hasil karya mereka dan mempertahankan warisan budaya Indonesia? Ilaya